Selamat pagi, Shalom. Mari kita berdoa dulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi ini memberkati kami semua, dan kami boleh mengerti betapa besar kasih-Mu kepada setiap orang yang percaya sungguh kepadamu, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi ini dengan judul Kuasa Kristus Tidak Berubah. Kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 16. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara-saudara, bila kita memperhatikan cuaca yang terjadi di Indonesia ini pada 5 tahun terakhir, maka lamanya musim panas atau musim kemarau dan musim hujan sudah tidak menentu lagi. Padahal biasanya setiap musim berganti lamanya selama 6 bulan. Tidak hanya musim yang berubah, tetapi suhu bumi dan tinggi permukaan air laut juga berubah. Dunia boleh berubah dengan segala kondisinya, tetapi kuasa Kristus tidak akan pernah berubah. Bila 2000 tahun lalu, Kristus sanggup menyembuhkan yang sakit, mencelikan yang buta, yang lumpuh berjalan, dan membangkitkan yang mati, maka saat ini pun Kristus sanggup melakukannya. Sebuah kisah tentang seorang anak, sebut saja namanya Rachel, yang mengeluh kesakitan karena sudah beberapa hari sulit buang air besar. Hampir seharian Rachel berjuang menahan sakit karena gangguan pencernaan yang dialaminya. Sang ibu kebingungan menghadapi putrinya yang terus-menerus merengek kesakitan ketika akan buang air besar. Menjelang malam hari, sang ayah pulang dari tempatnya bekerja dengan nada polos dan menahan sakit. Rachel menceritakan keadaannya kepada ayahnya yang dialaminya selama hampir seharian itu. Sang ayah tidak berpikir panjang. Dipeluknya putri kesayangannya sambil mengucapkan doa, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit sembuh. Selang beberapa menit Rachel kembali mengalami mules dan segera bergegas ke kamar mandi. Saat itu juga Rachel berteriak kegirangan karena bisa buang air besar dengan baik dan sempurna tanpa harus menahan sakit. Kisah Rachel ini mungkin bagi Anda hanya sebuah peristiwa kecil saja. Tetapi pernahkah Anda membayangkan betapa sakitnya bila beberapa hari tidak bisa buang air besar? Nilai inspiratif dari kisah nyata ini
adalah kuasa yang ada di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus ada kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Bukan lagi saatnya kita untuk meragukan kuasa dalam nama Yesus Kristus, karena kuasa namanya tidak akan pernah berubah dan kekal adanya. Apa yang dialami dalam kisah Rachel adalah bukti nyata bahwa kuasa nama Yesus Kristus tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang telah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib Golgota menjadikan nama Yesus Kristus, menjadikan kita sembuh. Yakini dan imani bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Sekarang, mengapa kuasa Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya? Yang pertama, Dia adalah Allah. Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata bahwa Ia adalah satu dengan Bapa. Artinya Yesus sehakikat dengan Allah, di mana kekuasaannya, kemahatauannya Allah juga terdapat di dalam diri Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Satu ilustrasi yang sering digunakan dalam pelatihan motivasi dan pengembangan diri adalah gambar seekor gajah sirkus. Gajah besar dan kuat itu tampak diam, seakan tidak berdaya dengan salah satu kakinya terikat rantai pada sebuah patok kecil di tanah. Penjelasan yang diberikan mengenai gambar itu adalah bahwa sebenarnya sang gajah itu sangat kuat dan dengan badannya yang besar, rantai patok itu dapat dengan mudah merenggut keluar hanya dengan sekali hentakan kakinya. Namun karena ketidaktahuan dan kebodohannya, ia merasa tidak berdaya. Begitulah gambaran orang-orang yang merasa tidak berdaya, meskipun sesungguhnya memiliki potensi yang besar. Di dalam kehidupan sehari-hari, fenomena berkuasa tetapi tidak berdaya juga dijumpai di dalam berbagai aspek. Dalam kehidupan pribadi, kita merasa tidak mampu menghadapi masalah kehidupan, walaupun sesungguhnya kita memiliki kemampuan. Begitupun dalam pertumbuhan rohani, kita sering merasa tidak berdaya terhadap tekanan dunia. Padahal Alkitab menuliskan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 45. Bill Crowder menuliskan bahwa salah satu tema yang sering digunakan untuk melemahkan iman adalah penyangkalan terhadap kuasa Kristus, khususnya di dalam peristiwa Paskah. Namun syukurlah, pada akhirnya kita mengerti bahwa Yesus bertahan di kayu salib bukan karena terikat dan terpaku, tetapi lebih karena pengabdian cintanya yang begitu besar untuk menebus dosa manusia. Dia tetap Allah yang Maha Kuasa, dan kuasanya itu tidak berubah dulu, sekarang,
dan selamanya. Yang kedua, Dia tetap sama, dulu, kini, dan selamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam ayat ini, firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih, kuasa, kemurahan, kesetiaan, pertolongan, dan dari pribadi Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga orang percaya dapat meletakkan pengharapan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus untuk dapat mengalami kuasanya. Bila mujizat dulu pernah terjadi, maka sekarang dan yang akan datang pun mujizat masih terjadi. Yohanes pasal 14 ayat 12a dan b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. John Gillett sangat percaya bahwa orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus harus mempunyai pelayanan yang sama seperti yang Yesus lakukan ketika masih di bumi. Ia mulai terdorong untuk melayani dalam khotbah dan kesembuhan ilahi pada tahun 1898. Lalu Tuhan kirim dia secara ajaib menuju Afrika, di mana ia mendapatkan pengurapan mujizat. Dalam 5 tahun lebih dari 1 juta jiwa bertobat dan diselamatkan. 625 gereja dibangun dan menghasilkan 1.250 orang penginjil untuk mengembangkan dan meneruskan pelayanannya. John Gillett meninggalkan Afrika pada tahun 1913. Lalu ia memutuskan tinggal di Spokane, Washington, dan mulai melayani orang-orang sakit dan melepaskan mereka dari kuasa jahat. John mulai pelayanannya di Spokane dalam tenda kebangunan rohani. Ia juga mengajar dan melatih pria dan wanita untuk berdoa dengan iman sehingga dapat melayani kesembuhan. Dalam jangka waktu 5 tahun, 1915 sampai 1920, tercatat lebih dari 100.000 kesembuhan yang terjadi, sehingga Spokane disebut sebagai kota tersehat di seluruh Amerika. John Gillett meninggalkan Spokane pada tahun 1920 dan pindah ke Portland, Oregon untuk membuka tenda kesembuhan di sana. Ia bermaksud untuk mendirikan tenda-tenda kesembuhan di sepanjang pantai utara, bahkan di seluruh Amerika. Ia berkeliling untuk mengajak dan melayani kesembuhan bagi orang-orang sakit. Kemanapun dia pergi, kuasa Tuhan selalu menyertainya sampai ia dipanggil pulang ke rumah Bapa pada tahun 1935. Saudara-saudara, John Gillett adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ia percaya sepenuhnya pada firman Tuhan, sehingga ia berjalan sebagai orang yang penuh kuasa. Milikilah komitmen untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga memiliki kehidupan yang penuh kuasa Allah. Yang ketiga, dia kekal.
Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Lalu dalam Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus adalah awal dan yang akhir. Sudah ada sebelum dunia ada dan tetap ada sekalipun dunia berakhir. Hal ini membuktikan bahwa kuasa yang terdapat di dalam diri Kristus kekal adanya. Sekalipun Yesus pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, namun pada akhirnya hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk sampai selama-lamanya. Bukankah hal itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa dan kekal? Sebuah kisah nyata. Vita Luciana begitu shock karena anaknya Ose yang baru berusia 1 minggu divonis menderita jantung bocor. Dokter hanya memberikan surat rujukan ke salah satu rumah sakit untuk pemeriksaan jantung anaknya. Saat itu ia sempat mempertanyakan Tuhan, mengapa anak pertama yang telah Tuhan janjikan bahwa segala sesuatunya akan baik dan luar biasa, tetapi harus mengalami jantung bocor seperti ini. Kita mengambil komitmen. Memang secara manusia hari-harinya pasti akan dipenuhi oleh tangisan mengasihi penderitaan anaknya. Namun perkataan Tuhan begitu kuat berbicara di dalam hatinya. Percaya pada hatiku untuk Ose. Dan Tuhan pun mulai mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan orang lain, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita terus berdoa dan memperkatakan bahwa setiap organ tubuh Ose akan berfungsi sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Tidak ada segala kerusakan atau kebocoran. Ia memperdengarkan lagu-lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang ia percaya memiliki kuasa mujizat dari Tuhan. 7 bulan lamanya kita menunggu janji Tuhan untuk menyembuhkan Ose. Akhirnya di bulan ke-7 itu, saat Vita kembali membawa Ose ke dokter, dokter pun sudah mulai mengevaluasi kondisi jantung Ose. Dan sewaktu dokter meletakkan stetoskop di dada Ose, dokter mengatakan dia tidak lagi mendengar suara bising di jantung Ose. Ini berarti bahwa tidak ada kebocoran jantung Ose. Mujizat Tuhan sudah dinyatakan bagi Ose dan Vita. Memang 7 bulan bukanlah waktu yang singkat. Namun kita bersyukur Tuhan mengizinkan perkara itu terjadi dan Ia boleh melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Ia dapat melihat bahwa ternyata hal ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup.
sekarang, adakah pergumulan hidup saudara yang belum terjawab? Masihkah berharap kepada Tuhan? Pastikan hidup kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan percayalah bahwa kuasa-Nya masih terjadi hari ini karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Renungan Alkitab, renungan firman Tuhan pagi ini diakhiri dengan satu ayat di dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin.